Alright guys, welcome back again di live session Advanced Group pada tanggal 20 Maret 2025. So guys, market currently relatively bullish ya dengan kondisi daripada FOMC tadi malam. Jadi market react in a positive way. One of the reason kita bisa katakan seperti itu adalah karena ada rencana untuk mengurangi balance sheet run off-nya dia. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang luar biasa ya. Luar biasa teman-teman sekalian. Bukan. Kenapa? Karena pada dasarnya buat aset-aset bonds atau surat utang berharga yang sudah jatuh tempo itu tidak di maturity ya, atau tidak di exercise, melainkan di reinvest, dan katanya kalau nggak salah ke SOMA alias System Open Market account, dimana account itu kita bisa bilang kayak kayak APBN mungkin ya bahasanya ya. Saya kurang familiar sebenarnya dengan SOMA, akan tetapi yang saya mengerti adalah uangnya intinya di reinvest, jadi bisa dibilang liquidity dipertahankan. Nah itu somehow bikin market react positif ya, walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat nih hari ini S&P 500, Nasdaq ya, itu bermula dengan turun gitu ya. Dimulai dengan turun gitu, having a selling pressure during London time, and then Premium New York dan New York Open dia rebound. Ya, amazing. Nasdaq juga sama nih. Berarti itu during New York Open rebound ya. It was great ya teman-teman kalau kita lihat posisinya kayak gini, karena Bitcoin-nya juga kebantu gitu kan. Jadi secara nggak langsung kita dapetin pump pada malam hari ini itu disupport atau dibantu oleh stock market ya. Stock market nih faktor pendorongnya. Oke, before kita lanjut lebih jauh, kita mau bahas tentang supply and demand ya. Ini based on votingannya teman-teman sendiri juga. Jadi kalau kita lihat votingannya 47% memilih untuk ngebahas tentang supply and demand. We have 15% with support and resistance, dan ada 38% dengan imbalance and fair value gap. Jadi saya bakal kasih penekanan di supply and demand dulu ya untuk malam hari ini, dan kita bakal ngebedah atau melakukan live screening. Sebenarnya kalau live screening karena tadi sore sudah maksudnya saya sudah screening juga ya, technically udah ada beberapa gitu ya yang running ya dari posisi yang ada gitu. BMT sendiri ya seperti yang saya sampaikan, walaupun istilahnya trade aktif ya, tapi saya berpikir ini belum ideal sama sekali teman-teman, karena trade aktif itu tidak disambut dengan rebound, melainkan dengan selling pressure. Dan yang lebih parahnya lagi ya, kalau kita compare dengan situasinya Bitcoin, kita bisa lihat gitu kan bahwa situasinya BMT ini a bit kontra ya, atau countering current condition pada Bitcoin gitu. Jadi Bitcoinnya naik, BMT-nya turun. Nah ini kecil probabilitas buat dia perform jatuhnya tuh ya. Sorry guys, actually you know what, actually dia turunnya sama, turun bareng. Saat dia konsolidasi dan naik, BMT malah begini gitu. Jadi ya very likely kita bakal melihat BMT doesn't work as we expected gitu ya, tidak work sesuai dengan ekspektasi kita. So alternatively, I think UMA is better currently dengan kondisi price actionnya saat ini. Dan kalau lihat higher time frame ini kita lagi konsolidasi akut ya. Saya pikir sesuatu yang konsolidasi saat ini guys ya, ini patut diperhitungkan ya, mengingat tahu kayak begitu, mengingat kemarin apalagi selain tahu teman-teman, Arkham I guess, not Arkham ya, kayaknya tahu doang ya, yang dari konsolidasi jadi ngepam ya. Lupa saya sisanya ya. THE kayaknya enggak ya, THE malah kecenderungan turun Pak Robi. THE previously kita coba untuk lihat juga ya,
udah consolidate, turun, POI-nya nggak di respect di sini gitu ya. Jadi compare dengan situasi daripada UMA dengan BMT, I guess much better UMA. Dan BMT kita bisa nunggu range area yang sebelumnya ya. Jadi ini kayak istilahnya kita bisa asumsikan seperti ini nih teman-teman. Bahwa ini adalah level of liquidity. Tuh ya. Anggap aja kita bakal makan dulu level itu before kita ngelihat dia benar-benar bisa rebound. Walaupun lower time frame bagus ya, actually it looks good ya, tapi ternyata tidak cukup gitu kan. Ini juga menurut saya ambigu banget ya, between dia benar-benar valid break creating lower low, which means kita bisa marking area ini sebagai our highest point atau area ini sebagai highest point. Ya, namun kalaupun demikian kita markingnya seperti itu, yang perlu kita mengerti adalah ini sudah ada higher high dan internal low-nya lagi ongoing di break. Jadi secara momentum ini udah habis nih bensinnya teman-teman. Ya, naiknya cuma segini doang. Habis itu kempes gitu. Kempesnya sampai mana? Ya bisa diasumsikan sampai area ini. Ya, $0,1940. Probably akan jadi area yang bakal disambut dengan baik ya oleh para pelaku pasar. Hopefully. Jadi saya personally juga walaupun ada maksud ya di BMT teman-teman, saya decide untuk cut early. So wait a minute ya, let me type ya di kolom chat teman-teman. Ini break which is not so good, bisa consider to size down ya. BMT cut ya. Saya cut on BMT ya. Cut early ya ini teman-teman sekalian ya, bukan stop top. And ya, transition to Yuma ya. Saya coba untuk masuk di Yuma teman-teman sekalian. Ini juga kalau di extend sebenarnya not so bad sih itu. Take a look ya. Ini harusnya area SNR yang proper. Kalau bisa maintain dengan baik dan setelah proses yang panjang ya. Jadi A, B, C. Wait a minute. Oh ya, my bad guys ya. Terakhir saya marking A-nya di sini. Ini A, ini B, ini C, D, and E wave. E wave-nya mentok di bawah, consolidate, hopefully dia break. Seperti AP3E. Ya, ini juga sama nih tuh. Push A, B, C, D, E. Consolidate, boom, mudah-mudahan blast ya. Kita dapat 3,5 R, hopefully bisa teman-teman ya. Tapi tidak boleh terlalu banyak berharap, nanti kalau kecewa pusing ya, kasihan teman-teman. Oke. So, situs ya. Situs kemarin itu lain ya. Kalau situs itu kan ascending triangle pattern internal. Habis itu saya decide untuk masuk. Dan sekarang juga sebenarnya sama sih. Dia lagi ascending triangle pattern lagi gitu. Mau masuk lagi, ya bisa juga ya. Jadi pertimbangan masing-masing deh teman-teman ya. Cuman kelihatan bagus sih memang price actionnya. Jadi kayak dia rally, create base. Habis itu persiapan buat rally lagi nih. Ya kan? Kelihatan pertimbangan gitu nggak sih? Ya, coba menurut kalian gimana? Kasih tahu dong di kolom komen ya, kayak YouTube ya. Oke, anyway, kita ngomongin dulu soal kondisi, bukan kondisi tapi kita ngomongin dulu soal ini ya, apa namanya, yang tadi kalian request dari pilihan materi. Oh sorry, saya tanya dulu deh, materi dulu nggak apa-apa dong ya, harusnya ya teman-teman, kita materi dulu aja kali ya. Sekarang juga kan Trump lagi ngoceh nih. Apa udah beres tuh? Saya sih nggak terlalu perhatiin ya. Udah lumayan kecewa ya. Udah lumayan kecewa ya. Diundur ya. Saya nggak tahu sih. Tapi tadi di Watcher Guru sebentar-bentar udah pada itu. Udah pada Trump says begini, Trump begini, Trump begitu. Ya saya pikir itu udah mulai. Ada yang bilang di grup juga katanya jam 9 gitu kan. Tahu deh nih mana yang benar nih. By the way, bentar ya. Looking on my XAG. Performnya lumayan juga nih. UCAT. Oke. Ya udah kalau gitu kita materi dulu ya. Oke guys, soal market nanti saya coba untuk kasih pandangan ya terkait dengan kondisi yang ada. Ya ini sebenarnya lumayan seru buat dibahas ya. Kemarin Kofili juga sempet kegocek gitu ya. Dia ngelihat apa namanya teman-teman, ngelihat yang di investing.com ya. Dia pikir rate cut-nya jadi 3 kali. Ternyata itu ke Q1 ya, kuartal 1.
Saya juga nggak double check lagi ya, saya cuma baca Coffeely good news ya, wah saya langsung oke nih kayaknya good news nih, ya udah saya langsung type gitu. Begitu saya ngecek lah ternyata salah ya. Salah. Ada perbedaan gini kok. Soalnya ya kalau kita lihat interest rate projection yang lalu itu kenapa kita bisa ambil acuannya dari sana, karena dia kuartal 4 bilangnya. Jadi kuartal 4 misalnya gini, ini kuartal 1 nih. Nanti dia proyeksinya 1 tahun di kuartal 1 yang sama tahun depan. Tapi kuartal 2 juga gitu. Kuartal 2 di kuartal 2 yang sama gitu. Jadi yang beda itu adalah yang kuartal 4. Ya. Kuartal 4 itu nanti ketemunya kuartal 4 lagi. Di akhir tahun depan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di Q4, kita ngelihat kan ada tuh Desember pasti ada dong. Interest rate projection gitu ya. Di investing.com nih. Ntar dia tambah itu dalam kurung Q4. 1 tahun 1 year tapi Q4. Nah itu baru ya sampai Q4 2026. Makanya kalau lihat yang waktu Desember itu boleh dijadiin acuan. Karena memang kita ngelihat untuk Q4 sampai ke 2025 gitu ya. Nah kalau kuartal 1 ternyata sampai kuartal 1 doang gitu. Tapi ya udahlah ya. Itu miss kecil kita langsung perbaikin teman-teman sekalian. Anyway ya. Berbicara soal supply and demand. Ini sebenarnya materi dasar banget yang saya pikir memang penting ya buat teman-teman harus mengerti gitu. Jadi sebenarnya gini guys ya, saya punya satu filosofi atau sebuah cerita ya. Ini cerita yang sebenarnya teman-teman harusnya sih bisa akan langsung mengerti gitu. So, kadang kalian lihat ya, market itu kan bergerak dalam keadaan bullish gitu kan ya. Ini saya hapus dulu. Ini market bergerak dalam keadaan bullish. Oke. Untuk market bisa menciptakan harga yang lebih mahal. Ya, ini harga yang lebih mahal nih. Lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Oke? Pada prinsipnya begini, teman-teman sekalian. Ini harga. Ya, ini harga nih. Naik turun itu adalah harga. Kemudian apa ya? Saya tambahannya ya, teman-teman. Harga. Kemudian ada permintaan dan ada penawaran, teman-teman. Ya. Kalau secara hukum ekonomi dasar, harga itu sama dengan ya ini, supply and demand gitu ya. Yang mendorong maksudnya pergerakan daripada harga. Nah, prinsipnya sebenarnya gini, sederhana aja ya. Kamu pernah datang ke toko baju di Indonesia namanya Polo nggak, teman-teman sekalian? Tahu dong Polo? Polo tuh lebih sering diskon atau nggak diskon? Coba. Tahu Polo ya? Polo Citraland kali ya. Ini loh. Tuh. Pasti sering lihat dong logonya. Ini kan di mall-mall nih banyak nih. Ya kan? Kalau kalian lihat ya. Ini kalau kalian kemakan dengan diskonnya gitu kan. Ini kayak misalkan contoh ya. Bulan ini terakhir diskon ya, bulan depan udah nggak ada diskon lagi gitu. Diskon ya. Polo itu diskon terus. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Gak pernah yang namanya Polo itu nggak diskon. Ya. Artinya apa teman-teman? Sepi. Ya, sepi peminat Polo. Gak banyak orang yang mau beli gitu kan. Makanya dia dorong dengan kasih diskon. 70% gitu kan. Wah 70% nih ya. Apa nggak nafsu kan lihatnya kan. Begitu lihat begini lagi modelnya ya. Yang satu beli teman-teman sekalian ya. Yang satu beli. Oke ya skip ya. Tapi itu bener. Bearish terus all the time. Kenapa? Karena oversupply. Tapi demandnya nggak ada. Kan gitu ya. Nah begini teman-teman. Apa yang bikin harga lompat? Jawabannya adalah kalau orang bersedia membeli. Jadi demand ya. Dem gitu ya. Orang bersedia beli. Walaupun mahal beli. Sini beli. Ya beli. Sampai akhirnya harganya terus naik. Oke? Itu yang nge-trigger Bitcoin sampai ke 100.000. Itu yang nge-trigger XAU US dollar sampai ke 3.000. Itu yang men-trigger XRP sampai ke $3. Itu yang men-trigger Ethereum pernah menginjakkan kaki di harga 4.000 plus hampir 5.000. Oke? Nah,
kondisinya teman-teman sekalian itu bisa terrealisasi seperti itu karena ada supply and demand. Oke. Nah, ini definisinya dulu nih. Oh, ternyata supply and demand penggerak harga ya. Oke. Karena supply and demand penggerak harga, maka teman-teman sekalian, kalau kamu bisa mengidentifikasi di mana letak supply dan demand itu berada pada harga, maka sebetulnya kamu bisa mengantisipasi dua hal. Ya. Dua hal itu apa, teman-teman ya? Entry dan exit. Dua-duanya bergantung dari supply and demand. Kamu tahu di mana supply-nya, kamu tahu di mana demand-nya. Kamu tahu kapan masuknya, kamu tahu kapan keluarnya. Sesimpel itu. Tapi permasalahannya, banyak orang nggak paham dalam tanda kutip cara menentukan supply and demand yang dalam tanda kutip memiliki power cukup signifikan. Oke? Sekarang kalau kita ngomongin demand, artinya banyak pembeli atau penjual? Pembeli ya jawabannya teman-teman ya. Artinya kalau kita ngomongin demand sudah pasti sama dengan banyak pembeli. Oke, kita bilang pembeli deh ya. Demand itu sama dengan pembeli. Begitupun supply ya. Supply sama dengan penjual. Gitu kan. Supply itu sebenarnya bukan penjual sih. Supply lebih ke bahasanya apa ya? Stok. Ya. Supply itu penawaran ya. Kalau misalkan dalam hukum ekonomi ini makanya saya bingung ya, teman-teman ya. Gini. Supply senjata. Artinya kan persenjataan, pasokan persenjataan, bener ya kan? Tapi enggak loh. Kalau di ekonomi penawaran namanya. Bingung nggak? Permintaan dan penawaran. Jadilah supply dan demand. Nah, ini dia ya. Makanya jangan diingetin, jangan dihafalkan. Oke? Kita gampangin aja teman-teman bahwa supply itu adalah letak penjual ya. Atau area atau titik atau level atau sebuah zona di mana ada penjualnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini nih. Kita geser semuanya ke sini. Kita bawa ke samping ya. Aduh, kok nggak bisa ya? Ya udah deh gini aja nih satu-satu ya. Tuh, kayak gini teman-teman. Supply sama dengan penjual, demand sama dengan pembeli, entry dan exit. Nah, begini teman-teman. Perhatiin ya. Waktu harga kondisinya seperti ini. Ini stabil nih. Stabil. Ini bayangin ya, bayangin harga apa? Bayangin harga telur. Tahu dong telur? Egg ya. Ini harga telur nih. Bayangin harga telurnya kayak begini. Oke. Ini harga telur nih. Tiba-tiba teman-teman, ada sebuah virus menyerang. Menyerang apa? Menyerang pasokan ayam. Banyak ayam sakit, banyak ayam tidak bisa bertelur. Tiba-tiba stok untuk telur yang bisa dijual, artinya supply, itu turun drastis gitu ya. Misalkan ini demand nih. Nih ya, bayangin ya teman-teman, bayangin. Gak usah bayangin deh, saya gambarin. Ini chart demand nih, chart demand sehari-hari. Gitu ya. Di bawahnya adalah chart supply. Oke, chart supply. Seperti ini. Tiba-tiba kondisinya begini. Demand-nya nge-spike, naik seperti ini. Kenapa bisa naik? Karena tidak terpenuhi. Ya, ingat. Kalau saya mau beli, tapi nggak ada yang jual, otomatis apa? Saya ngantri. Masuk logikanya teman-teman? Saya ngantri. Ya. Saya tetap akan beli nggak? Iya. Paham nggak sampai di sini? Nah, ini kan kita ngomong telur. Coba bayangin kalau itemnya adalah nasi atau beras. Oke? Bayangin kalau itemnya adalah minyak goreng. Tuh yang waktu zaman Ibu Mega pernah bilang ya, katanya, lagian jangan makan goreng-goreng terus ya. Jangan makan goreng-goreng terus. Makan rebus. Gitu kan, kata Bu Mega. Akhirnya dikomplain ibu-ibu. Nah, bayangin seperti ini kondisinya. Berarti kalau saya mau beli dan saya tidak terpenuhi, saya ngantri atau tidak? Ya pasti jawabannya ngantri kan.
Saya nunggu gitu. Ya udah, kapan kamu ada barangnya, saya mau beli ya gitu. Maka pembelinya terus meningkat. Tap. Di saat yang sama, penjualnya atau supply-nya tidak ada. Nah, ini yang bikin apa teman-teman? Ketidakseimbangan terjadi. Maka pertanyaan saya, harganya gimana gitu kan? Udah pasti begini. Kalian pasti ngerti sampai di titik ini. Gitu ya. Nah, setelah harganya melejit naik sampai ke angkasa, tiba-tiba datanglah nih supply telur. Ternyata orang-orang ada yang menimbun telur. Ada nih yang menimbun telur. Ya, menimbun telur, disimpenin. Terus kemudian, wah harganya naik nih. 200%. Oke lah, aku jual deh ke pembeli-pembeli yang haus akan harga telur ini. Dia jual. Kenapa bisa begini teman-teman? Karena secara chart, lagi-lagi, begini. Oke? Ini begini nih. Nah, ini saya geser ya. Ini demand-nya, ini penjualnya tuh. Terjadi apa teman-teman? Keseimbangan harga. Masuk? Sampai sini logikanya? Yes or no? Aduh Vin, udahlah langsung aja di chart ya. Nggak bisa. Tidak bisa. Harus dari sini. Ya, prosesnya harus ngerti nih teman-teman. Mengerti ya? Oke. Ya, so harga turun karena apa? Karena pembelinya sudah terpenuhi, penjualnya bertambah. Kenapa Pin bisa penjualnya bertambah? Karena harganya tinggi. Oke, harganya tinggi, gue punya barang, ya udah gue jual sekarang. Gue nggak mau tahan gitu, ya udah kita jual sekarang barangnya, ya kira-kira gitu. Nah, saat harganya sudah kembali normal atau kembali ke titik equilibrium, kita bilang ini bahasanya apa? Fair value. Ya, ini area fair value nih, gitu kan. Pertanyaan saya simpel, teman-teman. Masih adakah pembeli yang bersedia membeli dan mengantri dari harga yang sama sebelumnya? Iya atau tidak? Harusnya iya jawabannya. Ya. Kenapa gitu? Ya, kenapa begitu? Lu inget nggak bro? Terakhir kali telur di harga segini, itu kita nggak ada supply, nggak ada yang mau jual. Orang-orang pada nahan telurnya. Kenapa bisa gitu? Iya, karena kamu tahu kan masih ada penyakit buat ayam. Jadi ayam pada sakit, kita kekurangan telur. Ayamnya nggak bisa bertelur, ya. Semua ayam betina tidak bisa bertelur, tidak bisa bereproduksi, teman-teman sekalian. Wah, iya juga ya. Ya udah deh, gue juga beli. Bam. Ini yang bikin harga bisa mantul. Gitu. Wih, gila. Orangnya belinya makin banyak nih. Wah, ini sih gila, kita kaya nih. Jangan jual dulu. Biarin aja. Supply-nya tetap terbatas. Kita jual pelan-pelan. Sehari 100 doang. Sehari 100 butir doang. Misalnya seperti itu. Saat nanti satu titik mereka merasa puas dengan harganya, now is the time. Ayo kita jual. Oke? Ini kalau konteksnya telur mungkin bisa begitu. Tapi kalau konteksnya Bitcoin, bisa nggak beralih ke XRP? Bisa nggak beralih ke Solana? Bisa nggak beralih ke Mudeng? Gue beli Mudeng aja. Kenapa? Karena Bitcoin udah kemahalan. Gue gak mau beli lagi. Nah, mati loh ya. Pantesan pada nyangkut. Harga udah pada mahal-mahal, dia beli. Bodo amat ya, gak apa-apa. Karena ini bisa jadi the next Bitcoin, ya kan? Gitu ya. Nah, so harga naik. Ini adalah proses terbentuk area demand dan supply yang menarik. Oke? Ini yang high probability. Jadi kamu lihat apa? Ada proses yang namanya build up dulu. Ya, ini build up. Tuh, ini build up. Di build up, diakumulasi. Oke? Beli, jual, beli, jual. Tiba-tiba nggak ada penjual. Ini, tuh ya.
Gak ada penjual. Tapi pembelinya nge-spike. Apa yang terjadi pada harga? Harga naik. Apa yang menyebabkan harga bisa naik lagi setelah retest adalah memori dan follow up dari mereka yang terlambat. So, kita mendapatkan ekstra pembeli. Ya, secara logika teman-teman, kalau ada orang yang mau beli di sini, pasti ada juga orang yang mau nunggu di bawah. Ya, kenapa mereka mau nunggu di bawah? Iya, karena harganya ketinggian gitu. Nantilah gue tunggu harganya murah dikit. Ya, nanti tunggu harga murah dikit. Ini sama kayak saya. PlayStation 4. Oke? Waktu baru keluar, nggak beli saya. Kenapa? Mau ngapain? Gamenya masih sedikit, ya kan? Harganya masih mahal banget. Nunggu setahun setengah, harganya turun 50%. Saya adalah tipe orang yang follow the trend, tapi setelah dikasih diskon. Pada dasarnya, yang kita lakukan di market, ya, saat kamu masuk di sini, ini namanya apa? Namanya spekulasi. Oke? Sekarang pertanyaan saya teman-teman. Kenapa saya bilang sampai di tahap itu ya, adalah spekulasi? Karena kamu nggak pernah tahu mana yang lebih dominan di akhir. Pembelinya atau penjualnya. Kalau kondisinya begini gimana? Paham ya? Kalau kondisinya begini gimana? Oh, ternyata dia selama ini terkonsolidasi karena penjualnya yang lebih dominan. Yang belinya cicil pelan-pelan, tapi nggak ada duit habis itu. Habislah pembelinya. Dan harganya rontok karena yang jualan masih banyak. Sampai di titik ini, kamu berspekulasi. Ya, sampai di titik ini, mohon maaf, gini, sampai di titik ini kamu terkonfirmasi. Ini bedanya tuh. Oke? Nah, kalau saya PlayStation 4 ini. Saya tuh nggak beli sekarang. Belinya nanti. Ini kalau keluar PS5, saya nggak akan impulsif beli langsung PS5. Enggak. Gue tunggu nanti tahun depan. PS4-nya gue jual dulu. Baru PS5 saya beli. Tunggu harganya turun, diskon 50%. Ya, PS4 baru keluar, harganya berapa? Kalau nggak salah sekitar 13 ya, 13 jutaan sampai 14 jutaan, tergantung memorinya kan. Sekarang berapa? 7 juta udah dapat teman-teman. Setengah harga. Dan sisa setengahnya lagi kamu beliin game yang kamu sampai puas-puasin tuh mainnya. Nggak ada habisnya tuh. Ya kan? Ditambah apa? Gamenya udah banyak yang second. Ya. Woi, bekas pakai, ya, beli deh kita dari dia. Lu udah nggak pakai kan? Ya udah gue beli aja nih, ya, beli setengah harga ya. Dulu dia beli 900.000 game Wukong misalnya, atau Wukongnya ya misalkan belinya berapa? 1 juta lebih. Waktu beli secondnya udah cuma 500.000, exactly, timing the market. Jadi waktu marketnya FOMO, I don't care. Tapi saat di sini masih ada orang-orang kayak saya. Demand yang siap menyusul untuk membeli lagi. Kenapa? Karena saya mau beli asetnya. Paham? Gitu kira-kira. Ya, asetnya di build up, and then nge-pump. Orang FOMO pada beli di pucuk. Begitu penjual, ya, begitu mereka yang beli di sini, dia nggak tahu nih sampai sejauh mana harganya naik. Pokoknya dia beli, wih naik, oke gue jual. Nah dia convert tuh jadi penjual. Serius kok. Serius kok Charles, serius. Sumpah. PlayStation itu saya tidak punya ya, waktu dia pertama kali baru keluar. Padahal saya main gamenya ya, Final Fantasy 7 yang di remake itu. Tapi serius, saya begitu. Serius. Saya nggak bohong ya teman-teman sekalian. Jadi gini ya, maksudnya kalau kita bawa realita itu ke dalam financial market, ke dalam market. Pertanyaan saya sederhana, masuk akal nggak teman-teman? Kalau behavior itu juga terjadi di dalam market? Jawabannya sudah pasti iya.
Ya, kalau kamu bisa nerapin itu di dunia nyata, artinya di dalam financial market sebenarnya kamu juga bisa lakukan itu. Oke. Nah, pada case ini, inilah area demand yang powerful. Apa aja syaratnya, teman-teman sekalian? Kalau bisa disimpulkan, coba saya mau tanya dulu, apa aja syaratnya? Menurut kalian apa aja syaratnya? Menyebabkan market structure shift, good. Lalu, ada lagi? Cuma satu syaratnya atau ada lagi teman-teman? Impulsive buyer, good. Create base, good. Anything else? Udah 3 poin? Tiga-tiganya benar loh. Ya, solid breakout, impulsive buy, sama. Ada liquidity sweep, oke, 4. Ya, breakout dengan market structure shift, sama. Ada lagi? Ada 4 tuh, 4 poin yang udah tepat. Menyebabkan market structure berubah. Shift itu berubah kan. Kemudian ada impulsive buyer atau solid breakout. Ya, itu kedua. Yang ketiga ada create base atau proses akumulasinya. Ya, itu nomor 3. Nah, ada news positif? Well, sebenarnya nggak terlalu sih kalau itu ya. Nggak terlalu. Nomor 4 adalah ada liquidity sweep. Oke, good. Sebenarnya 4 udah cukup. Ya, 4 poin yang kamu sebutkan itu cukup. Oke. Lebih baik, kalau lebih baik lagi nih ada apa? Ini. Nah, setelah dikonsolidasi, di fake out dulu. Makanya kalau kamu sering lihat ya, symmetrical triangle, fake out. Pernah nggak kayak gitu? Lihat tuh di chart. Kamu pikir dia breakout, wah ini bakal sejalan nih sesuai ekspektasi. Ternyata enggak. Di false break, misalnya kayak begini tuh. False break dulu baru dia naik. Ya kan? Pernah kan kondisi seperti itu? Dan nggak sedikit loh kondisi seperti itu terjadi. Artinya apa? Wah, next time berarti gue harus nunggu false break dulu. Ya nggak juga ya. Kalau nunggu false break dulu kayak Cetus kemarin nggak masuk tuh ya. Dan nggak beruntung gitu ya. Malah kayak, wah ini false break nih pasti nih turun dulu habis itu gue short gitu. Nggak bisa. Ternyata malah dia ngepump. Ketinggalan deh akhirnya. Ya, nah ini nih. Udah konsolidasi. Ya, tapi ini sebenarnya kurang valid sih. Kalau saya mau gambarin trendline kan trendline-nya begini teman-teman tuh. Bener ya? Bukan seperti tadi gitu ya. Makanya ini kadang-kadang triangle itu bisa reliable atau diandalkan, bisa juga tidak diandalkan. Dalam tanda kutip kadang-kadang ngawur gitu loh. Ini break atau enggak nih gitu loh. Ya kan? Nah, kadang-kala seperti ini kondisinya. Apa yang terjadi ketika si harga mengalami kondisi ini? Jawabannya ini, extra liquidity, ya kan? Ketika wah turun harganya nih, wah Pak lepas dulu sekarang, udah Pak cepat lepas sekarang Pak. Kenapa? Ini makin turun lagi makin parah nih Pak, bahaya nih ya. Oke, saya lepas sekarang harganya murah. Dar, ternyata dibeli, diborong sama whales-nya, dibohong-bohongin, ya kan? Boom, harganya naik. Wah, ini mah konsolidasi nih. Ini harusnya ada rejection nih. Begini kan. Ternyata enggak. Dia naik. Jadi, ini adalah area demand dengan momentum yang kuat. Yang kita bisa bilang seperti itu. Oke. Jadi, ada 4 karakteristik. Yang pertama, terjadi breakout atas previous high atau previous low. Ya, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, terjadi dalam keadaan impulsif. Yang ketiga, jika seandainya terdapat liquidity sweep sebelum breakout, artinya high probability zone. Dan poin nomor 4 tadi apa? Teman-teman sekalian, menyebabkan market structure shift, create breakout, solid breakout, create base. Oke. Yang keempat adalah semakin awet konsolidasinya, semakin kuat build up-nya. Ya, nih 4 poin teman-teman.
terjadi untuk demand dan supply. 4 poinnya seperti ini. Ya, ini di record, tapi kalau kamu mau silakan screenshot. Oke, ini di record, tapi jika kamu mau silakan screenshot. Ya, aman. Oke, jelas nggak teman-teman sekalian? Berbicara soal supply dan demand. Terus Vin, kalau supply gimana? Ya udah dibalik. Tuh, sell. Udah siap untuk kita praktekkan di chart langsung? Oke, cakep. Saya hapus ya. Silakan pilih chartnya. Seperti mantra. Ya udah, kita lihat mantra. Bagaimana dengan mantra? So, biasanya nih teman-teman, pertanyaan yang timbul setelah kondisi itu. Nah, ini pertanyaan paling common. Kok time frame-nya berapa? Bener gak? Kok time frame-nya berapa? Gitu kan? Pakai time frame berapa kok? Nah, tergantung kamu itu lagi mau trading swing, scalping, atau ya simpelnya swing atau scalping lah ya, jangka pendek atau jangka panjang. Oke, tergantung itu ya. Lalu kita lihat ya teman-teman sekalian nih, ini prosesnya. So, let me clear this up. Konsolidasi, build up momentum, proses, harga di break, boom, impulsif, balik ke situ, di sweep, ya, minta lebih ya, minta lebih 100 pah gitu kan, di sweep, set, habis itu, boom, meletus, terjadi kembali, konsolidasi lama, ya, harga mantul, pam, turun, kempes, pam, reaksi, valid, valid. Oke, turun lagi, boom, valid. Oke, lalu konsolidasi, tapi beda model. Modelnya gimana teman-teman? Modelnya membentuk sebuah pola channel. Break, boom, meletus hingga ke langit ke-7, konsolidasi lagi. Break, and then boom, reverse. Ingat, supply demand bukan berarti segala-galanya. Kalau harga telah menciptakan market structure yang baru, like this for example. Ingat, kiblatnya apa teman-teman? Nomor 1, trend dulu, market structure dulu. Where's your low? Here. Sudah ada reversal? Udah ya, sudah ada reversal, right? So yeah, now this is our area, tuh, supply, konsolidasi toh, tap 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 tap, piung, dia turun, kamu extend ke samping, hampir kena area supply, belum kena udah reject tuh. Ya, kelihatan ya, seperti itu. Struktur kembali sama lower low. Oke, konsolidasi terjadi di mana? Di sini. Ini build up nih, ini build up. Tuh. Naiknya ini fake out. Oke, false break. Wah, breakout. Shoot, disambut dengan penurunan. Bawa ke samping, rejection. Jelas ya? Bawa ke samping. Lower low, pap 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 pap. Konsolidasi, break, impulsif, oke, gak ada liquidity sweep, but still considered as strong supply zone. Tuh, rejected, turun. Tapi Vin setelahnya naik, ya karena memang market cycle teman-teman sekalian, ya. Ada proses build up-nya, ada proses expansion-nya, ada proses distribusi, dan ada proses retracement-nya. By the way, saya dapat lihat ya. Waduh, gile mantep guys. Berapa R? 2,5. Oke. Time to move stop loss to break even.
Yang ini udah oke lah ya. To move stop loss to break even. Nah, guys, AP3 konsolidasi. Makin lama makin bagus. Ya. Break impulse. Kalau nanti dia begini, artinya apa tuh? Ya itu memang bagian dari prosesnya gitu ya. Yang beruntung kalau dia langsung melejit naik. Ya katakanlah sampai sini gitu ya. 3R gitu. Oh iya, by the way saya belum nambah ini. Consideration ya. Begitu si Edre bilang, saya udah TP duluan kok. Cakep. Bagus lah. Bahan pertimbangan ya teman-teman ya. Bahan pertimbangan. DSNR ini bisa reject dulu. Namun seandainya ada higher low, maka harusnya nggak masalah. Ya. EP3 masih bisa naik gitu ya. Kira-kira gitulah penjelasannya teman-teman. Right, sampai di mana tadi? Oh ya, sini ya, mantra teman-teman. Ini, oke. Yang perlu kamu ngerti adalah ada market cycle guys, build up. Ini kalau dalam proses Dow teori dibilangnya adalah akumulasi, gitu ya, accumulation. Kemudian ada proses berikutnya yaitu distribution. Distribution itu biasanya kondisinya cenderung expansion ya. Expansion atau impulsif. Expansion itu ya seperti bahasa Indonesianya ya, mengekspansi sebuah range gitu. Jadi kalau misalnya range-nya tadinya cuma segini, oh diekspansi nih sampai atas. Ya kira-kira begitu. Baru kemudian siklus berikutnya yaitu retracement. Dan bisa terjadi reversal. Nah ini siklus. Pasti terjadi seperti ini. Ya, accumulation, distribution, retracement. Kalau kita bilang manipulation tuh, jadi kalau bahasanya kan begini nih ya. Ini bahasanya nih, AMD. Ya, accumulation nih, manipulation, distribution. Ya, ini kan bahasanya nih yang dipakai sama ICT konsep the power of three. Ya, the power of three, based atau made by ICT kita bilang bahasanya. Sebenarnya accumulation, manipulation, distribution ini kembali ke Dow teori juga gitu loh. Dasarnya ke sini lagi. Ya, tuh. Ini dasarnya begini nih tuh. Accumulation, manipulation, distribution, baru kemudian dia turun gitu ya. Ya, tapi pada dasarnya adalah akumulasi, impulsive expansion, and then distribusi dibalas dengan retracement. Ini cuman penamaan aja. Cuman yang teman-teman perlu mengerti itu bukan kayak oh ini manipulation, ini distribution, nggak perlu ya. Yang teman-teman perlu mengerti adalah cycle market. Ini akan terus berlangsung. Makanya nggak ada istilahnya itu expansion terus nggak ada. Ini begini nih nggak ada ini. Ini cuman mimpi. Ya. Kalaupun ada, ya biasanya scam. Ya, kalaupun ada biasanya scam. Gitu, jelas ya. Jadi proses akan ada. Namun, kamu markupnya tepat, kamu ngerti prosesnya, ini bisa nolong kamu di dalam kamu menentukan transaksi. Jelas ya? Nah, saya belum bilang lagi. Kalau teman-teman sudah mengerti ya soal demand, all of this zone adalah demand. Oke? Buy di sini boleh nggak, Vin? Boleh. 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 Buy di sini boleh nggak, Vin? Ya mepet sih, tapi boleh. Semuanya boleh. Gitu. Maka, apa yang Kevin lakukan biasanya? Saya, bahasanya itu adalah memperkecil zona saya. Kalau saya kayak gini nih zonanya kegedean. Gitu ya. Maka perkecil zonanya, kita ambil titik di mana reaksi diharuskan terjadi, yaitu area ekstrim.
Nah, biasanya saya ngambil seperti ini tuh. Ini yang saya marking. Ya, kadang-kadang dari body ke buntut bawah, kadang-kadang sama buntut atasnya, ya tergantung dari situasinya. Tidak ada yang istilahnya standar baku atau operasional gitu ya. Kalau kita bilang bukan operasional ya, istilahnya nggak ada standar yang ini ya, bahwa ini pasti begini gitu. Enggak. Kalau saya, yes, ya seperti itu. Nah sekarang begini, kembali lagi, pasti pertanyaan berikutnya adalah yaitu demand sama dengan OB. Ya. Sekarang saya tanya, demand itu artinya apa? Ya kan? Balik ke situ. Prinsip dasarnya apa? Demand sama dengan pembeli. Ya, jangan bahasa Indonesianya teman-teman ya. Itu saya kalau tanya arti bahasa Indonesianya. Yang saya tanyakan adalah demand sama dengan apa yang tadi saya jelasin di awal. Jawabannya adalah pembeli kan. Betul ya? So far so good? Semoga nggak puyeng ya teman-teman ya discussion malam hari ini. But trust me guys ya, I want to help you. Buat kamu lebih mengerti gitu ya, di compare dengan kondisi-kondisi yang ya you know. Karena kan gini ya, kita banyak sekali di luar sana terminologi yang akhirnya membuat orang-orang tuh bingung gitu. Kayak ini sama nggak sih gitu, ini beda nggak sih, ini kok kayaknya mirip ya pengambilan areanya begininya gitu. Maka sebenarnya kalau saya boleh kasih penekanan saya cuma satu teman-teman. Adalah kamu jangan coba hafalkan, tapi coba untuk mengerti. Ya, ibaratnya filosofi di balik terbentuknya kondisi itu apa. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau misalkan situasinya ditanyanya kayak gini, demand sama dengan OB ya. Well, OB sama dengan demand bukan, gitu kan? Saya balik aja, ya sama jawabannya. Oke, ada liquidity sweep, there we go. Ada body candle, bagus ya, react positively. And then disambut dengan apa? Market structure shift. Nah, sekarang begini teman-teman, saya tanya lagi. Kalau ini market structure merupakan highest point terakhir, dan sekarang kita sudah menciptakan highest point yang baru, di mana higher low-nya? Oke. A, B, C, D, atau E? Mana yang tepat? Yes. Jawabannya C. So, kalau saya tanya lagi, saya marking order block-nya itu di area apa teman-teman? Satu, area ekstrim low yang harus bertahan dan tidak boleh diinvalidasi by body ya. Kemudian merupakan area demand yang saya perkecil menjadi sebuah order block, area ekstrim exactly. Oke, jelas nggak tuh penjelasan saya teman-teman? Ya, harusnya sampai di tahap ini teman-teman akan mengerti bahwa sebetulnya balik ke basic lagi, fondasinya harus ada, yaitu apa? Market structure. Kemudian balik ke fondasi juga, cara klasik, supply demand. Baru kemudian kita ambil prinsip dasarnya order block itu. Order block itu apa? Oh, kumpulan order. Order apa? Order pembelian. Ya udah. Ini bullish order block. Kalau bearish gimana? Ya supply. Ya kan? Kumpulan order penjual. Orang-orang siap nunggu di situ buat jualan. Itu prinsipnya, teman-teman. Maka penentuan demand dan supply kembali ke dasar dulu. Pertanyaan yang muncul adalah, saat ini terkonsolidasi, apakah ada breakout-nya? Ya, ada. Apakah ada proses di mana terlihat seperti manipulasi sebelum dia reversal? Ya, ada. Apakah breakout-nya impulsif? Atau poco-poco kayak begini? Tuh.
Oh, impulsif. Naiknya cuma 2 candle, turunnya banyak nih. Nah, berarti apa? Terpenuhi juga. Kenaikan impulsif, breakout terjadi, higher high, artinya ada pun manipulasi sebelum dia reversal. Ini memenuhi kriteria demand. Gitu. Tinggal teman-teman kan bingung dong mau nandainnya gitu kan. Oh ini demand nih, ya udah begini tuh ya. Kalau ngelong begini dong. Udah gitu kena stop loss lagi. Ya enggak? Udah longnya dari harga di atas, risk to rewardnya kecil, kena stop loss lagi. Sakit nggak? Saya tanya. Kalau saya ya udahlah gitu ya. Saya pelit ya udahlah gitu. Tapi kan kalau dapet saya kaya, teman-teman. Istilahnya gitu, ya kan? Kayak misalnya contoh ini nih tuh. Ini perlu dievaluasi. Sekarang saya tanya sama teman-teman, Arkam. Markingannya udah bener. Demand-nya di mana tuh? Ya, ini kalau kamu lihat, ini kan saya pakai chartnya apa? 2 jam ya. Ini kita bedah sama-sama di ARKM. Chartnya 2H, ya kan? Coba lihat. Demand-nya di mana? Nih demand-nya tuh. Benar gak? Saya tanya sama teman-teman. Dia break and then pull back, testing demand. Namun, kalau kamu detailing, ada lagi nih yang responsible tuh, kecil. Ya, di dalam teman-teman sekalian. Lihatnya di 1 jam. Ya, one more consolidation ya, with one more liquidity sweep, set, baru harga push, nyampe situ, ngejemput, mantul. Cuma saya terlalu pelit, gitu aja. Kalau dapat 5R, kalau nggak dapat ya sudah ya. Apa boleh buat? Namanya nasib. By the way ini udah 3R ya teman-teman sekalian. Oh, almost ya. Almost reach 3R. Oh, by the way, ini saya setupnya 3,5 ya. Original setup was 3.5R. Oke, nice run ya, nice run teman-teman sekalian. Good job. Walaupun ada yang kurang mantep ya, di Shell nggak sesuai ekspektasi, tapi ke cover langsung sama IP3. Jadi I don't mind sih ya, I don't mind teman-teman sekalian. What a great run ya, what a great run, nice one. Wah, beri tepuk tangan ya, beri tepuk tangan. Biasa gitu kan, beri tepuk tangan pemirsa ya, beri tepuk tangan pemirsa. Ya. Oke ya, my AUD CAD ya, currently dropping, but it's fine ya teman-teman sekalian. Entry agresif ya begitu. So itu ya, kita coba size down, bukan size down ya, tapi kita coba perkecil zona kita. Karena kalau misalkan kamu memanfaatkan dengan zona yang sebesar ini terlalu besar range-nya. Stop loss kamu 13%. Tapi kalau kamu entry di bawah, kalaupun kena ya udah nggak sakit hati gitu, ya kan? Ini kalau spot sih 4% lumayan teman-teman tetap. Cuma kalau selebar ini ya jadi nggak worth it, begitu kan? Disambut closing bullish engulfing. Wah, ternyata apa? Confirmation, fake out, liquidity sweep. Jadi terpaksa deh entry-nya begini. Oke, bisa buy body juga sih, kayak gini. Expecting higher high. Ya itu misalnya contoh. Oke, jelas ya teman-teman. Saya harap satu contoh ini aja harusnya udah cukup ya untuk membuat teman-teman lebih clear terkait dengan kondisi terkini sehubungan dengan situasi daripada si supply and demand. By the way, I don't think ya, saya nggak tahu deh jam berapa sih dia siapa namanya Donald Trump. Kayaknya belum ada update berita apa-apa ya soal dia.
Ya, I think belum ada ya teman-teman. Oke, mungkin kita tambah satu contoh lagi teman-teman sekalian ya. Another one example. Okay, another one example. Another example. Okay, yeah, the first one is Kaito. Okay, let's have a discussion about Kaito. Oh, ini benar. Okay, so Kaito, ya. Data sebenarnya nggak cukup banyak teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat datanya cenderung, ini kan baru listing ya. Nah, gini. Proses yang terjadi pada Kaito, ya, balik dulu nih. Ini thought prosesnya harus diperjelas. Apa dulu? Struktur dong. Higher high udah jelas, ada di sini. Ini higher high, ya. Responsible buat higher low-nya ya di sini. Udah di break belum? Sudah. Ya. Unfortunately, 2 hours time frame, struktur bearish. Titik. No debat. Oke. Okay? Tapi kok begini, tapi kok begitu? Ya, no debat. Selesai. Oke. Okay? Nah, nanti timbul pertanyaan, Vin ini high-nya bukan? I don't think it's quite ya di high point, karena ini jatuhnya ini high point-nya sebenarnya tuh. Kalau kita lihat ya ini lebih seperti 62% retracement and then rejected. Oke. Okay. SN area di sini valid dong. Ya kan? Valid ya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ini kan ada konsolidasi nih. Ini konsolidasi nih. Ini a bit consolidation. Ya. If you asking me, is it the supply? Yes, jawabannya. Konsolidasi di situ, that's the supply. Ya. The moment before the price drop. Impulsive, impulsive. Create new structure, create new structure. Gitu kan? Kenapa bukan di sini, Vin? Ini kan juga turun nih. Ini nih, ya. Kalau kamu bilang ini low-nya, yes, benar. Sorry, high-nya itu benar. Tapi kalau kamu bilang itu supply-nya, kurang tepat. Kenapa gitu, Vin? Karena saat di titik ini, dia slowing down. Cit, ngerem dulu. Loh, ada apa? Gitu kan? Jemputan terakhir ternyata. Oke, sell now. Berkempes. Nah, itu supply-nya. That's the part dimana dia terkonsolidasi, merupakan final daripada supply zone-nya. Okay? Now sometimes you will see market kayak gitu. But sometimes ya, if you are lucky enough, kondisinya bisa seperti ini. Sorry. H. Tuh. Okay? In the other hand, buyers atau demand and supply. Ya. Vin, tapi kan ini nggak ada break of structure exactly. Gitu. Vin, ini nggak ada higher high exactly. Makanya this time, maybe bisa tidak terlalu besar probabilitas keberhasilannya. Paham ya teman-teman sekalian? Oke? Okay? Tapi boleh dicoba nggak? Ya boleh. Gak ada masalah. Ya. Seluruh zona itu bisa di-respect dan juga bisa tidak di-respect. Contohnya apa ya ini? Supply gitu kan. Katakanlah kamu ambil area ekstrim. Ya, probably kita ambil area ini sampai ke buntut gitu. Di fake out dulu. 2 kali lagi itu. Baru kemudian ada extra rejection. Kan begitu. Ya, saya sendiri stuck teman-teman. Karena saya cuma ngambil data kecil. Itu saya ambil area ini, zona ini. Bahwa oke, this is my high. Karena just a moment ya, internal, just a moment before the drop, kita ngelihat dia pull back. There we go. Oke, no lower low. Fake out, ya kan? Consolidate, dia naik. Nah, artinya apa? For me, ya, ini smaller time frame, this is a market structure shift. So where's my demand ya? Di sini jawabannya. Termasuk order blocknya. Itu area ideal. Bisa masuk dari sini. Atau karena kita ada konsolidasi lagi, ya let's say bisa begini teman-teman, disambut dengan breakout, boom. Ya, internalnya ada higher high nggak? Ada internalnya.
ya kan? Internal ada nih, ini high ya tuh, set, panjangin ke samping, nah valid. Break, retest, masuk. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, kempes. Ya. Ada yang clear, ada yang tidak clear. Tapi kondisi-kondisi tersebut tetap bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang trading. Karena bagi 1 jam mungkin tidak terlihat, tapi bagi 15 minutes you can see it clearly bahwa ada area-area yang bisa kita manfaatkan. Ada zona-zona yang bisa kita ambil. Makanya saya bilang tadi, kalau kalian nanyanya Vin, ya, time frame berapa? Ya, semua time frame bisa diterapkan. Gitu teman-teman. Masing-masing time frame itu ada zonanya masing-masing. For example, ini konsolidasi bukan? Iya. Liquidity sweep bukan? Iya, tuh. Higher high bukan tuh, ya. Sampai di titik ini aja, ini higher high bukan? Iya tuh. Higher high. Right? Kamu bawa ke samping datanya, ambil di liquidity sweep-nya. Sayang ya, saya nggak ngeliat ini. Kalau saya lihat ini, saya set limit gitu ya. Tuh teman-teman. Jemput pas, stop loss di bawah low, kasih jarak dikit, ya, beberapa persen, supaya nggak kena sweep. Instan 4R. Gila nggak? Ya kadang-kadang kayak begitu. Nah, kalau daily time frame, udah pasti lebih kecil ya cakupannya teman-teman. Bukan lebih kecil lah, lebih luas cakupannya, tapi datanya lebih terbatas gitu kan. Maka yang besar-besar itu harus lama. Misalnya Bitcoin gitu. Misalnya Bitcoin. Ini konsolidasi. Nah, pertanyaan, ini demand bukan teman-teman? Demand bukan tuh? Ya, demand. Ya, ini demand. Konsolidasi panjang, kuat, ya kan? Itu demandnya. Salah satu areanya gitu. Salah satu key levelnya gitu kan. Tinggal nanti teman-teman mau ngambilnya di mana gitu kan. Ngambil area of interest-nya atau point of interest-nya di mana. Maybe here. Ya kan? Tuh, 68. Ini kalau Manuel Blay kan kemarin dia bilang 68.000 ya. Dia bisa mengantisipasi level 68.000. Yeah, I think I know the reason ya why he said that ya. $68,000 just a moment before the push kayak begini, boom, pull back low, boom, meletus. Nah, pull back. Naik lagi sampai atas. Ya kan? So technically ini adalah struktur nih. Low, high, higher low, higher high, higher low. Set, ya, set, boom, naik lagi. Dah, impulsif, iya. Tahu dari mana, Vin? Nih kalau orang bilang istilahnya gini, order block yang kuat adalah order block dengan fair value gap. Maksudnya apa? Maksudnya impulsif, kenceng banget geraknya, gitu loh. Ngerti kan, teman-teman? Jadi, ya, kira-kira seperti itu. Shell bakal junam nggak kok buat di hold? Wah, saya mana tahu ya Pak ya. Kalau saya sih sudah exit tadi ya pada Shell. Tadi saya sudah ada penjelasan kan soal Shell ya. Saya geser stop loss saya di internal low. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya udah nggak suka momentumnya. Ya, price going down, dia mantul, consolidate, boom, dia mantul, dia balik lagi begini. Nah, ini kan lemes nih. Ya, walaupun kita bilang ini higher high nih, ya lemes tapi masa higher high gue kayak begini gitu kan. So ya, time to move stop loss ke new low point. Jadi saya mitigate risk saya itu hampir setengahnya gitu ya. Kalau kena stop loss ya udah, tadi saya kena stop out di Shell. Nggak sesuai ekspektasi saya. Tapi ya sudah, that's it. Gitu. Oke? Nah, jelas ya teman-teman sekalian. Itu penjelasan seputar supply and demand. Oke? The overall idea yang saya bisa sampaikan soal supply and demand seperti itu, sehubungan dengan materinya. Ya, saya nggak banyak contoh lagi, nanti lebih banyak contoh ya udah kita langsung praktek aja, ya kan, sehari-hari kita lihat gitu kan. Setiap hari orang saya ngulangin terus kok, ya kan, ngulangin ini, kita lihat lagi, ya. Jadi itu teman-teman ngebiasain mata dari sana,
nanti pelan-pelan dalam markingan kalian, dalam charting kalian pasti next level. Berarti sekarang lagi ada manipulasi dong. Ini sekarangnya buat yang mana nih konteksnya nih? Ya, OB dan Bear Value Gap, entry-nya tetap di OB. Dua-duanya bisa entry. Tapi kalau saya, apalagi di maksudnya forex maupun kripto sih, dua-duanya ya, entry point saya most of the time di order block. Kalau forex kadang-kadang saya di fair value gap saya bisa masuk, karena lebih respect daripada di kripto ya. Kalau kripto apalagi lower time frame tuh kayak fair value gap tuh udah nggak dihargain. Biasanya lewat-lewat aja gitu ya, kayak nggak ada artinya gitu. Kok tadi Epitri kan bilang TP parsial itu gimana kok maksudnya? Beda sama pasang protektif SL kan ya kok? Iya, TP parsial ya di take profit, diambil posisinya gitu. Udah profit nih, ya udah kita close gitu ya. Mau 50%, 75%, 80% terserah. Jadi kalau saya TP parsial. Kalau mau yang lebih statis kan maksudnya 3R ya udah TP gitu. Gak perlu nunggu 3,5, gak perlu nunggu 4. Pokoknya 3 kali rasio resikonya TP. Exit. Ya, itu statis. Karena secara data statistik di akhir bisa berhasil gitu loh hasilnya. Yang penting jangan udah boncos digas terus ya. Kadang kan orang gitu. Udah boncos nih gue hari ini. 2 kali stop loss. Ya udah gas lagi. Gas lagi. Panas itu namanya. Akhirnya malah habis. Ya toh? Kok Cardano dong, quick aja. Maybe next time ya, Mr. Joe. I think, kalaupun saya pengen bahas ya malam hari ini, mungkin soal market update sehubungan dengan Bitcoin dulu. Oke. Kalau bullish order block itu candle bearish terakhir sebelum impulsive candle atau candle apapun sebelum candle impulsive. Well, actually, kalau misalkan kamu nanyanya kayak gitu, jawabannya candle apapun sebelum dia react the market. Oke. Nah, sebenarnya concernnya begini ya, ini harus dimengerti sama teman-teman. Ada orang yang mempartisikan ya bahwa order block itu adalah satu candle bullish atau bearish terakhir sebelum terjadinya reversal. Ini sebenarnya saya harus perjelas ya kepada teman-teman bahwa sebenarnya tidak seperti itu prinsipnya. Oke, kenapa sebenarnya candle, orang bilang candle terakhir gitu? Harus mengerti. Karena di candle tersebut terdapat order yang bisa dibilang disambut dengan baik oleh oposisinya. Ya. Jadi ketika dia ada penjual terakhir gitu kan, nih gue jual nih, turun. Ternyata disambut buyers, boom, meletus. Ya. Naik kencang, reversal terjadi. There we go ya. Itu order block. Sebenarnya seperti itu. Berarti kok Kevin kalau lagi screening cari yang lagi konsolidasi? Sometimes yes, sometimes enggak. Kayak misalnya contoh, mungkin nggak tahu ya, yang beberapa contoh yang bagus ya. Ini yang enggak nih, Banana. Tadi saya lihat nggak lagi konsolidasi, ya kan? Cuman dia trending. Ada areanya nih, ini area yang saya mau nih tuh, cakep. Konsolidasi, liquidity sweep, naik impulse. And then pull back, please give me this price gitu loh, because this is the demand gitu kan. Nggak dikasih dia meletus. Terus gimana? Nangis di pojokan gitu. Iya sudah, berarti nggak kebagian. Itu aja, ya kan? Nggak kebagian, artinya skip. Nah, ini dalam proses screening tadi saya mantau nih Banana. Jadi yang tak lihat itu ya balik lagi ya struktur secara keseluruhan, apakah tergolong ideal atau tidak gitu. BMT contoh, konsolidasi bagus. Saya tetap ambil nggak? Ambil teman-teman. Why? Look at this. Oke, nih saya hapus dulu biar kamu lihat. Oke, harga naik impulse bagus, pull back, ya kan, konsolidasi. And then we start see some reaction. Oke, saya nggak entry di sini karena saya belum awake ya jam segitu. And then saya lihat lagi, saya telaah lagi atau saya review kembali. Ini kan resistance ya. Price having a breakout. So yeah, if I want to take the trade, this is my zone gitu loh. That's gonna be my key zones.
dengan potensial percepatan tren dari sini tuh ya. Kalau saya bawa ke samping, so decision making saya simple, I'm gonna take here gitu, ya kan? Dengan ekspektasi apa? Ya lu jangan bablas turun gitu. Kalau dia udah bablas turun, berarti something wrong, ya. Oke, kasih kesempatan. Lah kok dibablas lagi turun? Lebih parahnya begini. Di sini saya pikir oke, BMT ya. Either kamu mau close sebagian atau kamu close cut dulu. Bisa dilakukan. Karena kenapa teman-teman? Karena artinya konsolidasi ini itu tidak valid sebagai proses build up akumulasinya. Jelas ya? Yang terjadi berikutnya adalah price breakdown. Untung kita cut duluan gitu loh. Nah, sekarang ini baru penawaran menarik. Ya toh? Ada fair value gap, ada order block, naik impulse, pullback, konsolidasi, boom, naik lagi lebih impulse. Ini zona demand bukan, teman-teman? Yes, jawabannya zona demand. Vin, menurut gua area kegedean. Boleh nggak gua kecilin? Boleh. That's your zone. That's your entry. Tuh. Gitu kira-kira. Jelas nggak tuh, teman-teman sekalian? Ya? Mau ngambil zona keseluruhan boleh nggak? Boleh, gak ada masalah. Low, high, low, sweep, boop, abis itu reverse, naik impulsif. Ini good range, gitu loh, good deal. Cut duluan gak masalah, ya. Sekarang dikasih good deal, bisa jadi pertimbangan. Ya potensial setup lah kalau teman-teman mau manfaatkan. Kalau nggak mau gimana, Vin? Iya sudah, nggak masalah juga ya. Emang udah waktunya tidur kan? Ya sudah gitu loh. Istirahat dulu, jangan trading lagi, ya kan? Biar tidur tenang ya. Oke, semoga jelas ya. Sampai mana tadi ya? Berarti kalau saya screening, kalau fair value gap ambil atas apa bawahnya kok untuk long. Fair value gap ambil atas apa bawahnya, tengah-tengah lah, boleh. Layered entry sih enak. Layered entry itu berarti maksudnya adalah di average ya. Jadi entry dulu long, wah, ntar turun lagi gua long lagi, turun lagi gua long lagi. Begitu mau di cut loss, aduh, lossnya kedalaman nih. Ya kan, lossnya udah kedalaman nih. Udahlah hold aja, liquid. Jadi layered entry ya buat saya sih kurang enak ya buat saya ya. Mendingan entry satu udah beres gitu loh. Kalau dia confirm reversal, kamu mau tambah atau entry lagi, yaitu silakan gitu, tambahan konfirmasi, gitu ya. Yang Ethereum lagi sideways, di side entry terus profit itu karena ada liquidity sweep. Yang mana nih bro? Harus di tag ya. Kalau nggak saya nggak tahu nih. Sorry mau nanya, gue ambil short define berdasarkan OB. Apa yang saya pelajari dari Kevin? Apakah sudah benar cara markingnya? Oke, let's see. Ya, price consolidate, break turun, and then starting rebound. Nah, teman-teman bantu jawab. Oke nggak tuh setupnya? Oke, ya oke, nice, mantep. Nah, tambahan dari saya, trend line-nya kurang tepat, ya. Trend line-nya itu titik ini ketemu titik ini. Artinya dia break trend line nih. Tuh. Oke, ini kalau kayak gini nggak curang dong ya, nggak aci namanya. Kalau kata anak-anak sekolah dulu gitu ya. Wah ini nggak aci gitu kan. Nggak aci dalam artian ulang gitu ya. Kenapa? Soalnya gini. Kan trend line-nya di sini nih. Tuh. Ya kan? Nah, ini baru bener nih, ini trend line tuh. Kalau mau ditambahin tuh ya, extend lagi ke belakang. Nah, itu trend line. Kalau misalnya trend line-nya begini, ini curang namanya. Kenapa? Karena harusnya ini termasuk. Tuh. Ini trend line tuh. 1, 2, 3 baru di break. Yolo, berubah nih view-nya nih. Wah, gue bullish apa bearish nih ya. Kalau bisa begini, wah ini masih bearish gitu. Tapi andaikan dia naik lagi, misalnya begini, masa saya geser begini lagi gitu ya? Kita geser terus dong, sampai dia turun.
Kalau dia nggak turun, ya udah trendline gue lama-lama begini gesernya. Nah, oh ternyata dia naik ya. Kalau dia masih ke kanan ya bagus ya. Amit-amit kan harganya muter balik ke belakang gitu ya. Waduh, ini kok trendline gue jadi begini lama-lama kan bergeser ke belakang gitu kan nggak mungkin ya. Jadi komentar saya cuma di trendline-nya, ini nggak boleh ya. Nah, makanya saya bilang kadang-kadang saya nggak terlalu perhatiin trendline ya. Saya lebih terfokus terhadap ini. Ini struktur low point bener, ini high point terakhir bener, ini low pointnya yang baru betul, selesai. Fibonacci-nya di mana? Ini sampai ke sini tuh ya, Fibonacci. Nah, 79%. Tambahin minus 0,27 potensi target. Kalau entry berdasarkan Fibonacci. Nah, stop loss di atas high, kasih jarak dikit supaya nggak kena sweep, target di bawah. Oke, confluence dengan beberapa tambahan informasi seperti order block di atas tuh. Ya kan? Ini order block valid loh dengan adanya liquidity sweep dan impulsive breakdown atau creating lower low. Valid. Di tengahnya ada apa? Fair value gap. Nih, bawa ke samping tuh. Valid. Ya. Vin, mau ambil sampai ke bodinya buyers terakhir boleh nggak? Boleh. Ini ya, tuh. Kenapa boleh? Ingat. Tuh, ya kan makanya tadi ditanya tuh ya. Ini candle apa aja sebelum harganya turun atau candle bull atau candle bear? Actually, I don't really care sih. Tapi yang penting kamu tahu bahwa ini konteksnya apa? Konteksnya adalah ini masih ada orang beli nih di sini. Tapi kemudian apa yang terjadi ya? Dia beli terus kan, sampai harganya sampai sini nih, naik. Itu kan karena ada yang pembeli. Tapi apa yang terjadi? Ditekan, boom, dijual impulsif. Nah, makanya order block di situ. Ya, kumpulan pesanan. Pesanan apa ya? Pesanan selling. Stop loss di sini, target point di low. Vin, ini kan lagi strukturnya bearish gitu ya, dalam tanda kutip. Ini kan lagi bearish gitu, kayak begini. Boleh nggak gue cari lower? Ya boleh. Karena memang strukturnya bearish, makanya boleh. Jelas ya? Ini, waduh ya, ada chart ini nih, chart. Ya itu nantilah ya. Off the record. Oke? Okay? saya mau ngerostingnya, tapi nanti off the record. Anyways ya, before kita tutup, saya habis ini masih ada keperluan teman-teman ya, mau gantian sama istri, jaga anak. Jadi gini, saya pengen jelasin sedikit tentang situasi terkini daripada Bitcoin. Bitcoin itu menurut saya relatively not really bullish ya, sedang-sedang saja. Tapi memang struktur, nih kan tadi ada yang tanya, berarti ini demand dong kok. Nah sekarang saya tanya balik, kamu lihat ini, ya, responsible-nya di mana ya? Sebenarnya di sini kan, ini ada satu kondisi nih, satu tarikan lah ya, kalau kita bilang tuh, satu tarikan sebelum harganya lepas landas, ini kan tuh, take off. Ini internalnya, invalidasinya di mana? Ini jawabannya. Ya, sehingga secara struktur, karena dia udah retracement ya, kita anggap dia sudah retracement. Ini Fibonacci-nya begini. Nah, taruh di sini. Plek, ketiplek. Tuh. Nah, tak geser dulu karena udah react dari sini ya. Tuh. Bawa ke samping. Nih, nah, selesai. Gini kira-kira teman-teman. Lalu kalau break dari sini, artinya bearish atau bullish? Bearish atau bullish? Bearish atau bullish? Ah, sabar ya. Saya pancing dikit teman-teman. Yes, jawabannya bullish. Buat hourly-nya. Kalau buat 15 menitnya, ya bearish, betul. Ya. Nah, ini dia paradoksnya. Jadi short atau long, Vin? Makanya saya balikin lagi. Tergantung kamu time frame-nya gimana. Kamu mau scalping, kamu mau ngelong, dua-duanya bisa. Vin, kalau kayak gini berarti harusnya short dong, karena dia break nih dari low point ini. Ya, boleh jawabannya teman-teman. Gak ada masalah.
Ini struktur bearish bukan? Di time frame 15 menit. Iya, jawabannya. Ya kan? Markingnya di mana, Vin? Kalau gue mau nge-short, ambil area ekstrim. Karena sebelum dia dibanting nggak ada konsolidasi, ya kan? Ada sih konsolidasi gitu di sini tapi. Nah, consolidate tapi di fake out. Fake outnya sampai liquidity sweep. Pertanyaan saya teman-teman, sellersnya datang dari mana? Titik A, B, atau C? Jawabannya pasti C. Langsung jawab, wah C. Nah ya udah, itu kamu tahu. Berarti kalau mau nge-sell di mana? Sini. Saya panjangin ke samping. Ya kan? Nah, kamu udah tahu. Ini low probability, ini high probability. Nah, udah pinter, ya kan? Oh iya ya, bener juga ya. Ini low probability, ini high probability. Gitu. Kenapa? Karena yang jualnya banyaknya dari sini. Gitu. Oh iya bener juga, masuk akal. Oke, selesai. Terus kamu tanya saya, tapi Vin, kalau dilihat-lihat ini kan di bawahnya masih bullish ya. Kalau aku buy kayak begini, stop lossku di bawah low ini, boleh nggak Vin? Ya boleh juga, teman-teman. Tapi time frame-mu berbeda. Satu yang nge-short itu di scalping, time frame jangka pendek. Satu yang nge-long ini, time frame jangka panjang, hourly, time frame lebih besar. Paham ya, teman-teman sekalian? Kovin, apakah target price Fibo minus 27 itu harus entry dari 79? Intinya target price-nya itu kan asumsinya adalah dia menciptakan higher high ya, atau higher low gitu. Misalnya contoh begini, ini kan dia ciptakan apa? Higher high dong, kita berharapnya kan begitu, ya kan? Masa strukturnya bullish, dia ciptakan lower low kan ngaco ya. Nah misalnya ini tak tambahin gitu, minus 0,27, bawa ke samping gitu. Mepet, ya. Tapi sampai Vin ini lebih gitu ya, emang kamu bisa tahu pucuknya di mana kan? Nggak tahu. Ya udah, yang penting udah nyampe minus 0,27, selesai. Perjalanan kamu sudah berakhir gitu loh, ya. Kalau kamu mau sampai sini tapi ujungnya jurang gitu kan, ya kepleset dikit meninggal. Mendingan jangan gitu. TP dulu, ya. Selesaikan urusanmu, baru pertimbangkan lagi. Kira-kira gitu. Oke? Jelas ya teman-teman. Jadi in the lower time frame, atau saya pakai hourly aja ya, karena dari kemarin gini guys, saya tuh nggak banyak trading di Bitcoinnya justru. Saya lebih banyak trading di alts-nya. Saya cuma mau tahu Bitcoin gue lagi bullish atau bearish gitu. Intinya Bitcoin gue bullish kan, ya udah berarti saya carinya apa? Long di altcoins-nya. Jadi saya menghindari sell shorting-nya gitu. Gue cari long dulu deh gitu. Selama Bitcoin saya bullish, kira-kira begitu. Ya. Kalau konteksnya spot, berarti pertimbangan entry harus dengan yes, exactly, ekonomi. Tapi yang perlu diingat, begini teman-teman. Kita ngomongin makro. Makro itu kan muter ya. On sama off. Oke. On off tuh maksudnya apa, Pin? Risk on atau risk off? Kalau kondisi ekonomi lagi optimis, jawabannya ke sini. Kalau kondisi ekonomi lagi pesimis, jawabannya ke sini. Selesai. Ya, cuman dua tuh rotasi keuangannya. Nggak ada ke altcoins, nggak ada ke Binance, nggak ada ke Solana, nggak ada ke Ethereum, nggak ada teman-teman ya. Cuman dua. Aset beresiko, aset tidak beresiko. Nah, timbul pertanyaan, mana yang tergolong aset tidak beresiko? Nah, mana yang tergolong aset beresiko? Itu aja. Ya. Sekarang duitnya di mana? Ya di sini. Emas all time high, yields turun, berarti kan bondsnya lagi dibelanjain, kan begitu ya? Kita udah punya bayangannya teman-teman sekalian. Akan tetapi, kalau kamu tanya kapan waktu terbaik akumulasinya, apakah saat sudah kelihatan di sini? Ya jawabannya tidak. Jawabannya ya justru di sini. Paham nggak tuh maksud saya teman-teman? Ya. Ketika mereka di aset beresiko, pada akhirnya akan bertransisi juga kan ke aset beresiko. Risk of asset, kemudian ke risk on asset. Berarti best opportunity when to buy adalah di sini. Oke? Downside-nya apa? Ya pasti akan ngerasain drawdown, akan ngerasain floating minus,
akan ngerasain yang namanya ya nunggu lama, kok nggak naik-naik gitu ya, kok ini gini gitu. Nah, orang-orang yang mohon maaf ya, yang kurang paham di faktor ini, itu artinya mereka tidak siap jadi investor gitu loh. Mereka siapnya apa? Jadi trader doang. Hari ini masuk benar atau salah terbukti langsung gitu. Selesai. Tapi kalau kamu membeli kemudian berinvestasi, dalam arti kan begini guys ya, harga aset lagi rontok, turun nih, termasuk IHSG misalnya, rontok gitu. Ya inilah waktu terbaik kalau memang mau membeli aset gitu. Oke, kapan jualnya? Nanti, gak mungkin sekarang gitu loh. Paham gak maksud saya teman-teman? Jelas nggak maksudnya saya tuh? Jadi kalau misalkan untuk spot ya ini, memang konteksnya bener, kita lihat makroekonomi. Nah, cuma begini, teman-teman, pertimbangannya adalah, kalau misalnya kita ngomongin nih, guys, ini buat saya ya, kalau saya bilang begini, gue ngelihat ada resiko resesi loh, berarti apa? Berarti apa tuh teman-teman? Berarti siapin cash sebanyak-banyaknya buat load up saat marketnya crash itu. Ya kan? Kalau kamu cek nih, ya, mau itu S&P 500, mau itu Bitcoin, your best opportunity always comes after market crash. When there is fear in the market, there we go ya. That's your best opportunity. Oh no, market crash, sell now, naik. Oke, buy now. Oh no, market crash, sell now, naik. Selalu begitu, ya. Kamu zoom out, lihat bigger pictures-nya. Ya, crash, 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 ya crash, dan seterusnya. Bitcoin juga sama. Jangan kamu kira Bitcoin berbeda ya. Bitcoin juga sama tuh. Crash ya. Crash. Crash ya. Crash. Crash. Crash ya. Ya, I don't know ya. Apakah ini crash gitu. Crashnya begini. Nah, ini scam ya. Kalau ini udah scam judulnya teman-teman sekalian. Ya. Wah, ini mah scam gitu. Tapi kalau enggak ya sudah, kalem gitu. Ya kan? Bear market itu adalah gift. Bear market itu adalah hadiah yang dimana kamu dapat harga murah untuk kamu belanja. Itu intinya. Ya. Maka saat harganya lagi dipucuk, pertimbangkanlah untuk take profit gitu loh. Nggak ada salahnya hal itu dilakukan. Kira-kira begitu. Oke? Jelas ya teman-teman sekalian ya. Saya rasa cukup untuk malam hari ini. Materi yang saya bagikan sudah cukup jelas ya harusnya seputar supply demand. 1 jam 27 menit sudah kita berbicara teman-teman sekalian. Saya juga ada update sedikit ya pandangan tentang kondisi Bitcoin saat ini. Only for following the internal structure. Nanti untuk bigger pictures-nya atau gambaran besarnya, saya akan post di market update as usual. Ya, di daily and weekly market update. Itu aja teman-teman untuk saat ini. Oke? Sambil nunggu ya, saya nggak tahu tuh Donald Trump bakalan jadi ngomong atau enggak tuh ya. Tapi katanya jadi, cuman katanya diundur ya. Saya juga belum lihat ada berita terbaru soal hal itu. Coba saya cek ya, biasanya di Watcher Guru sih ada ya. Tahu nih, sampai sekarang sih nggak ada apa-apa ya. Watcher Guru saya liatin, kemudian Wu Blockchain News will make America the undisputed. Ini mau ngomongan yang sama ya, udah boring teman-teman. Oh yeah, so that's gonna be the live session for tonight. Okay, guys, again ya, thank you very much for coming. Semoga informasinya bermanfaat. Sehat-sehat terus buat teman-teman sekalian dan perbanyak praktis ya. Don't forget about it. Okay, so God bless. Bye guys.